wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Metos, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf di SDN 2 Metos. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif, kegiatan aksi nyata modul 1.4 guru penggerak angkatan ke-7. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetap kita haturkan kepada beliau Habibullah Habibul Umam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua yang berkumpul hari ini telah akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan hari ini saya sebagai pembagian acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Metos. Yang keempat, acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Eli Munfaridah SPDSD. Acara yang kelima, penutup. Sebagai pembukaannya, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan baca Ummul Quran. Ala hadiniyah yang musholihah lillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Leni Hendrasari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi panduiku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya sambutan
Ibu Kepala SDN 2 Tos, kepada beliau Ibu Weni Cahyati, SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu SDN 2 Ngetos beserta Bapak Ibu CGP Angkatan ke-7. Alhamdulillah wasyukurillah, hari ini kita bisa mengadakan acara yang sebenarnya acara ini harusnya lengkap personilnya, tapi mohon maaf karena ada sesuatu jadi personilnya tidak lengkap. Saya mohon maaf terutama kepada Bu Eli. Tapi alhamdulillah ini pembukaan khotibahnya ikut yang di depan aja. Alhamdulillah walaupun kita personilnya tidak lengkap, acara ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata dari program CGP Angkatan 7, yaitu modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan semoga acara ini, program ini bisa membuat teman-teman yang lainnya ikut termotivasi untuk mengikuti CGP berikutnya. Atau paling tidak dengan adanya CGP ini, teman-teman yang lain termotivasi untuk memperbaiki pembelajaran bagaimana guru penggerak itu menjalankan aksi nyatanya. Dan semoga program ini nanti membawa kebaikan atau lebih baik lagi untuk guru-guru yang akan datang, terutama untuk SDN 2 Tos. Semoga kita semua, terutama teman-teman yang lain, bisa terpacu dan mungkin pembelajaran di SDN 2 Tos khususnya lebih baik lagi. Saya kira hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat adalah acara ini, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai wujud aksi nyata dari kegiatan program guru penggerak untuk aksi nyata modul 1.4. Kepada beliau Ibu Eli Mufalidah, SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Ngetos, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngetos, teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Ngetos yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi imamul alamin dan senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan juga waktu sehingga acara hari ini bisa terselenggara. Langsung saja di sini saya Eli Mufaridah, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya mendapat tugas dari Kemdikbudristek untuk menyebarkan pemahaman saya tentang konsep dan penerapan tentang budaya positif yang telah saya dapat dari program guru penggerak. Dan harapannya nanti Bapak Ibu Guru dari acara ini nanti kita keluarga SDN 12 ini bisa mempunyai persepsi yang sama, yaitu memahami tentang budaya positif ini dan kita dapat belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung sehingga terwujudnya budaya positif di SDN 12 ini, di sekolah tercinta kita ini. Baik, Bapak Ibu Guru, di sini di program guru penggerak kita dikenalkan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak Ibu Guru. Diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru yang kita ini, ya, seorang guru yang kita ini diperlukan tauladan dari kita agar siswa-siswa itu bisa menerapkan budaya positif itu. Dan ini diangkat dari filosofi Gajah Dewantara. Panjenengan semua pasti sudah tahu ya. Ini ing ngarsa sutulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Yang mana kita ini sebagai pendidik di depan harus memberikan teladan, di tengah bisa membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang bisa memberikan dorongan untuk peserta didik kita. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, kita sebagai pendidik harus paham benar konsep apa saja yang bisa mensukseskan terwujudnya disiplin positif itu. Dan di sini yang akan saya sampaikan ini nanti ada 6 konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada segitiga restitusi. Yang mana 6 konsep ini nanti akan saling berkaitan. Next kita bahas yang pertama Bapak Ibu Guru, yaitu tentang paradigma perubahan belajar. Nah, di sini panjenengan semuanya pasti sudah tahu ya paradigma lama belajar kita itu seperti apa, dan kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman untuk mengikuti paradigma baru pembelajaran. Yang mana ini Bapak Ibu Guru, kalau dulu itu ya, guru itu sebagai transfer pengetahuan, terus sumber ilmu, hanya berorientasi pada kurikulum. Terus kalau sekarang ini ya, guru itu banyak sekali Bapak Ibu Guru. Di sini salah satunya itu kita harus menjadi fasilitator, menjadi motivator, mediator, kita juga harus menjadi panutan dan konsultan, dan pembelajaran itu berorientasi pada siswa, berpihak pada siswa. Terus kalau dulu siswa itu pasif, individual, terus berbasis fakta. Kalau di paradigma baru ini siswa diajak untuk konstruktif dan partisipatif, kolaboratif dan kerjasama. Terus pembelajaran berbasis masalah atau objek. Nah, ini Bapak Ibu Guru yang ingin dikenalkan di program guru penggerak ini. Kalau dulu itu pembelajaran cenderung pada pendekatan teori stimulus respon. Tapi pada program guru penggerak ini kita dikenalkan dengan pembelajaran menggunakan pendekatan teori kontrol.
Next, oke. Kalau dulu ini, oke, teori stimulus respon atau sering disebut juga behavioristik. Ini teori belajar itu yang mendapatkan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Dan terjadinya perubahan perilaku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Tapi beda pada paradigma baru ini. Di program guru penggerak ini kita dikenalkan dengan teori kontrol. Kenapa ya teori kontrol? Ini karena ini Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif ini, selain sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam mendisiplinkan anak ini, kita perlu menjadi kontrol yang baik. Akhirnya ini dikenalkan dengan teori kontrol ini Bapak Ibu. Next. Nah ini dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama sebagai ilusi guru mengontrol murid. Terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini untuk penjelasan tentang ilusi miskonsepsi ini ada pada itu Bapak Ibu yang sudah saya bagikan itu fotokopian itu. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membacanya. Terus intinya Bapak Ibu guru di sini itu teori kontrol ini memberikan wawasan tentang kita bagaimana nantinya akan menjadi seorang pendidik yang menjadi kontrol yang baik untuk siswanya. Next, ya ini ada ya. Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya. Kita melihat realitas bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ini ya Bapak Ibu, intinya pada teori kontrol ini nanti kita diberi wawasan agar kita itu bisa menjadi kontrol yang baik untuk peserta didik kita. Mantap ya, Pak Tri. Next, nah, Bapak Ibu guru, tadi sudah saya sebutkan tentang kontrol ya, ini langsung ke disiplin positif yang mana kontrol tadi itu untuk menciptakan anak menjadi seorang anak yang memiliki disiplin positif. Nah ini apa disiplin positif? Monggo, sinten sing beda aku. Nama Pak Tri, disiplin positif Pak Tri. Suatu kegiatan siswa yang dilakukan memenuhi aturan yang bersifat positif. Mungkin ada yang lain sebelum saya lanjut. Kita gariskan lagi. Kalau dulu dalam budaya kita itu disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya cenderung dikaitkan dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu.
anak-anak itu biasanya melakukan disiplin itu karena takut dapat hukuman, takut nanti dimarahi ibunya atau bagaimana seperti itu gitu. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Banyak kali itu anak-anak itu disiplin itu karena takut, karena nanti aku gini, bukan karena dari dalam hatinya. Karena apa itu bukan karena dia itu merasa bahwa itu memang sesuatu hal yang harus kita lakukan bahwa itu baik bukan. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua atau guru dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, guru. Jadi selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Gini kayak gitu. Intinya kalau disiplin positif ini tidak boleh menghukum anak dengan guru. Jadi anak itu melakukan hal yang baik itu diharapkan karena dia itu dari dalam hatinya, bukan karena sokongan, bukan karena ancaman ataupun karena hukuman. Jadi benar-benar muncul dari dalam hatinya. Karena ini sebagai contoh ya, misalkan kalau di rumah anak merapikan kamar tidurnya, dia karena merasa akan nyaman kalau kamar tidurnya itu bagus, bersih, bukan karena takut dimarahi oleh ibunya atau ingin mendapatkan pujian. Seperti itu ya, Bapak Ibu, disiplin positif itu. Next. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Balik lagi. Tujuannya ini disiplin positif ini menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ketika mereka itu memiliki nilai-nilai itu, mereka itu mempunyai motivasi intrinsik baru, dan itu akan berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hadiah atau hukuman. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Nah, jadi disiplin positif itu ketika anak sudah memiliki disiplin positif itu, nanti itu tanpa dia ingin takut, maksudnya tanpa dia takut karena dihukum, dia itu sudah tidak seperti itu. Dia itu menjalankan semua nilai-nilai itu sudah karena kesadarannya, karena itu memang penting, bukan karena sokongan, karena itu dapat hadiah gitu. Yes. Nah, nilai-nilai universal itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan universal itu di sini dijelaskan bahwa Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa ataupun latar belakang, agama maupun latar belakang. Dan kalau di Indonesia ini nilai-nilai kebajikan ini sudah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Gitu? Sebenarnya profil pelajar Pancasila apa saja? Untuk gue di nomor profil pelajar Pancasila nomor bertambah. ya, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, terus bernalar kritis, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan nilai-nilai kebajikan ini sudah ada nih Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka Belajar.
yang mana sebagian SD itu sudah melaksanakan kurikulum tersebut. Nanti kedepannya semoga SD Ngetos juga segera melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Sampai di sini aku gue lupa apa yang saya maksud maksudnya. Jadi kok di depan ngomong ini paham oke. Intinya tadi yang pertama kita itu diberi posisi kontrol agar bisa mendisiplinkan anak menjadi anak yang disiplin positif. Terus melakukan nilai-nilai kebajikan itu tanpa adanya paksaan. Next Pak. Ini saya lanjut. Nah ini ada filosofi lagi dari Pak Mihajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini sebelum kita memberikan pelajaran ke siswa, misalkan menyuruh anak gini, nah, tapi kita sendiri tidak cakap memerintah diri kita sendiri, ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Intinya kalau misalkan anak-anak masuk pukul 7, tetapi kalau kita sebagai guru pukul 7 belum datang, nah itu juga akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Anak tidak akan mereken, istilahnya seperti itu. Next slide. Nah, Bapak Ibu guru, kita dikenalkan lagi dengan yang namanya keyakinan kelas. Untuk membuat anak menjadi seorang anak yang disiplin positif ini, kita sebagai guru juga diajari atau diberi wawasan untuk mengajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Ya kita bahas satu-satu gitu Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, next slide. Nah, ini mengapa kok tidak peraturan saja? Ini sama halnya, Bapak Ibu guru. Misalnya kalau ada pertanyaan kenapa kalau kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini jawabannya apa Bu Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Inilah polisi. Keselamatan. Pasti jawabannya seperti itu. Supaya tidak kepanasan. Supaya tidak kepanasan. Kenapa loh kita kok mau punya peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa ini? Iya, jawabannya juga sama gitu. Kita untuk kesehatan, biar tidak terkena COVID. Nah ini Bapak Ibu, tapi bedanya dengan keyakinan dengan peraturan itu apa itu di sini. Nah untuk mendukung motivasi intrinsik siswa, Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan anak-anak, nah dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Artinya kalau anak-anak itu dilibatkan dalam membuat peraturan dan menjadi kesepakatan bersama, itu nanti anak-anak lebih muncul kesadarannya. Oh iya gawe peraturan benar ya. Kalau tidak dipenuhi nanti temannya yang lain pun akan ikut. Misalkan kalau di kelas saya itu ya, Fajar itu kan kemarin saya ajak buat keyakinan kelas itu, yang namanya Fajar itu anaknya kan pasti tidak pakai sepatu kalau di dalam kelas. Akhirnya saya ajak membuat keyakinan kelas bersama-sama, dan salah satu keyakinannya itu kalau di kelas harus memakai sepatu. Yaitu kalau tiap saya sudah datang masuk kelas itu temannya mesti sepatu dan gitu, dan temannya yang mengingatkan, bukan saya lagi, anaknya sudah langsung memakai sepatu kalau di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu guru. Next Pak. Sebentar, boleh bilang. Oke. Tapi ini bukan sandiwara. Oke. Saya tadi melihat yang di slide sebelumnya itu ada budaya positif. Intinya ada penghilangan penghargaan, soal lingkungan. Terus timbul di pertanyaan, di mana letak hukuman dan penghargaan setelah kita mengenal
budaya positif terus dikaitkan dengan keyakinan kelas. Bagaimana menegakkan keyakinan kelas itu kalau tidak ada hukuman atau penghargaan terhadap di situ? Ini bukan pertanyaan senang. Pertanyaan itu bedanya. Bapak Ibu. Ini nanti ada caranya Bapak Ibu. Ada caranya ini nanti. Nanti kita jelaskan setelah ini. Caranya untuk ketika anak melanggar peraturan itu bagaimana itu nanti kita jelaskan di sini, bukan dengan hukuman, bukan juga dengan penghargaan. Nanti di sini akan kita jelaskan dia saja. Disimpan dulu oke, sip. Monggo. Baik, Pak. Ini tadi kenapa kok tidak peraturan, kenapa harus keyakinan kelas ini? Alasannya ini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi dibuat bersama-sama, ampreh kalau bahasa Jawanya ampreh kelas ini piye. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau peraturan itu biasanya sifat tetap ya Bapak Ibu dari tahun ke tahun, terus kadang tidak dirubah. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa melakukan tinjauan kembali, misalkan oh ini sudah baik, kita buat kesepakatan yang lain yang lebih baik lagi apa. Seperti itu bisa kita sepakati bersama dengan anak-anak. Next Pak ini. Nah Bapak Ibu guru, kita dihubungkan juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kok bisa ya budaya positif kok kebutuhan dasar manusia juga ini kan gimana? Nah, kita bahas satu-satu. Ini ya Bapak Ibu, ketika anak melakukan pelanggaran itu karena mereka itu tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Dan kita sebagai guru nanti dihadapkan juga tahu betul apa kebutuhan anak yang sedang ingin dipenuhi, maksudnya seperti itu. Kita bahas ini dari kebutuhan dasar manusia. Ini murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasarnya mereka itu apa saja? Kalau di sini dibahas ada 5. Next Pak ini. Nih, yang pertama ada bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima ini. Salah ini rasa terima kasih. Ini rasa diterima. Terus yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ini, next. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Apa itu? GG. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan mereka itu butuh kesehatan, rumah, dan makan. Kalau di sekolahan ini kasusnya seperti ini contohnya. Misalkan ketika anak tuh meminta bekal makanan temannya, setelah ditanya atau ditelusuri, itu ternyata anak itu karena lapar. Karena lapar, terus apa itu? Dia juga tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Akhirnya dia minta bekal pada temannya. Kadang nggak dikasih, dia juga memaksa karena dia gagal terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bertahan hidup. Ini untuk yang pertama. Nah ini nanti sebagai pendidik kita juga harus tahu itu. Oh, cakui ternyata lebih agar kita nanti bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi siswa itu dengan cara yang positif dan tidak koyak berubahnya ya kita sebagai guru nanti
diarahkan kita beri makanan atau bagaimana atau seperti itu. Terus yang kedua, next slide. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi panjenengan semua pasti ini sudah tahu ya. Kita itu butuh disayangi, butuh diterima. Kalau kasus di sini, contohnya misalkan anak itu yang selalu cari perhatian, misalnya awalnya sing menek meja, sing ngelempelin apa itu, gambar-gambar, itu karena dia itu kurang perhatian Bapak Ibu. Nah, di rumah kurang perhatian, terus di sekolah kita juga kurang perhatian. Nah, itu akhirnya dia itu seperti itu. Nanti diharapkan kalau kita sudah tahu ini, kita juga bisa memberikan perhatian lebih pada anak itu. Nah, next slide. Terus ada kebebasan. Apa itu kebebasan? Kebebasan ini, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi menginginkan kegiatan, mereka perlu banyak bergerak. Misalnya ini anak seumur pola itu kalau dilakukan. Nah, ini contohnya. Kalau di sekolah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dilakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan. Ini karena dia itu merasa tidak bebas nih Bapak Ibu. Jika dia memenuhi itu, apabila dia ingin menu yang lain. Terus begitu juga kalau pembelajaran Bapak Ibu. Kalau anak diajak belajar dengan cara yang sama, maksudnya sama saja, itu kadang nggak praktek Bapak Ibu. Kalau anak itu akan mencari kebebasannya sendiri, seperti itu. Terus ada kesenangan atau fun. Ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini contohnya kalau di sekolah dasar biasanya ketika ada anak yang senang membantu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi ialah kebutuhan akan kesenangan. Ini biasanya malah senang naik budo nih kancane karena dia itu kurang kesenangan, kurang dibahagiakan di rumah, kurang diajak rekreasi atau bagaimana, akhirnya senang kalau budo nih kancane ada ini. Jadi baik, next Pak. Yang terakhir ini penguasaan ini tentang kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir ini ada power atau penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar atau penguasaan yang tinggi biasanya itu selalu ingin menjadi pemimpin begitu. Pokoknya mau hal-hal wajar. Nah, kita nanti sebagai pendidik juga diharapkan bisa meluruskan sifat yang seperti itu dengan cara yang baik nih. Nah, ini contohnya. Apabila ada anak yang merasa hebat setelah membantu temannya, karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini berarti anak itu sudah merasa kebutuhan dasar kekuasaannya itu terpenuhi seperti ini. Nah, ini yang ingin digariskan bawah ini. Semua orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda-beda ya, dengan berbagai cara. Bahkan ada yang melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ketika orang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi ini dibutuhkan tadi apa itu tadi disiplin positif, nilai universal, terus kebutuhan dasar ini karena mereka itu melanggar semua apa yang menjadi kebijakan peraturan bersama itu karena
mereka kurangnya terpenuhi dari kebutuhan dasar mereka. Next. Nah, ini sebagai guru penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan suatu perilaku. Apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian, budaya dan lingkungan positif akan kebutuhan murid dapat terwujud. Ya. Dengan demikian, budaya dan lingkungan positif dapat diwujudkan oleh guru, dan hendaknya kita sebagai guru memahami betul itu apa saja kebutuhan murid kita. Oke, next Pak. Nah, kita dihubungkan lagi dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang ditanyakan Pak Udi nanti. Nah, kalau nggak boleh hukuman, nggak boleh penghargaan, itu nanti bagaimana caranya? Di sini nanti akan kita jelaskan. Next Pak. Yang pertama, ini ada motivasi. Kita dari satu-satu. Apa itu motivasi? Yaitu dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Terus hukuman, sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Terus kalau penghargaan itu sesuatu yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Nah, ini biasanya sering membuat anak itu menjadi sombong atau karena dia saja yang mendapatkan. Kalau di kelas biasanya yang peringkat 1 itu ya, peringkat 1, kenapa kok nggak boleh seperti itu? Ini di sini nanti dijelaskan. Terus konsekuensi akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Nah, di sini teori motivasi perilaku ini hanya teori di bawah itu. Ini kita coba menyampaikan saja ini. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang mana ada 3. Yang kedua ini menjadikan motivasi eksternal, dan yang kedua ini yang kedua maksudnya motivasi eksternal, terus yang satu ini motivasi internal. Dan ini yang paling diharapkan dari program guru penggerak ini, kita bisa menciptakan disiplin positif. Ya, ketika seseorang itu bisa menghargai dirinya sendiri. Di sini untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya dari pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus itu nanti kalau dihukum bagaimana? Akhirnya melakukan. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Terus apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Karena dia itu ingin mendapatkan imbalan. Ini juga eksternal. Dan ini yang terakhir ini yang paling baik ya, yang paling diharapkan itu untuk menghargai dirinya sendiri, yang mana ini merupakan tujuan disiplin positif. Ketika mereka melakukannya tanpa sokongan, tanpa hukuman, tetapi karena memang dia itu percaya bahwa nilai-nilai yang dia lakukan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang mereka lakukan. Dalam menjalankan peraturan kelas atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau biasanya itu, kalau anak yang salah itu anak hukumannya apa? Ya, terus konsekuensinya apa itu ada. Tetapi pada program guru penggerak ini kita diperkenalkan dengan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi kalau ada anak yang melanggar kesalahan itu nanti kita restitusi ya. Bagaimana caranya itu nanti kita bahas. Next. Kita dari dulu satu-satu.
Apa restitusi? Nih, Bapak Guru, ini yang sedang kita perkenalkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari 2004. Nah, ini artinya di restitusi ini kita sebagai guru membimbing anak-anak sebagai guru untuk mereka itu mencari solusi dari semua masalah mereka. Ciri-cirinya ini guys, kita restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman kan menebus kesalahan, ya, itu konsekuensinya apa? Tapi kalau restitusi tidak, ini untuk belajar dari kesalahan. Anak itu diajari untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ketika memberikan tawaran itu bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Rudi tadi, kalau anak melanggar peraturan kalau tidak boleh dihukum, kalau itu apa ya? Kalau tidak boleh diberikan konsekuensi, bagaimana seharusnya? Nah, ini jawabannya di sini di program guru penggerak ini kita dikenalkan dengan restitusi. Next. Untuk cara merestitusi nanti kita bahas di selanjutnya. Ini hanya ada tadi studio. Bedanya apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman ini menjadikan identitas gagal atau negatif pada anak itu hasilnya itu gagal identitasnya. Kalau konsekuensi itu masih positif ini. Oke, kita bawa next lagi. Nggak bisa terbaca. Next Pak. Di restitusi. Next Pak. Halaman 35. Oh, nggak bisa terlihat, nggak apa-apa Pak, yang lagi saja. Next, halaman 35. Nah, ini terlihat ya. Kalau konsekuensi itu masih lumayan betul loh Ibu Guru, menjadikan identitas anak itu netral. Tapi kalau restitusi ini menjadikan anak nanti memiliki identitasnya sukses atau positif. Di sini kita lihat bedanya nih. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi nanti anak itu diberi pilihan yang menurutnya itu bisa dia lakukan. Terus tidak nyaman untuk murid ini, anak untuk jangka panjang itu dia itu tidak bagus deh kalau hukuman, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tetapi anak untuk jangka waktu yang pendek, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Terus kalau restitusi ini menguatkan untuk murid, artinya kalau di restitusi itu anak lebih kuat ya. Terus korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Terus kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ya,
ya. Kalau di restitusi seperti itu, terus murid atau anak akan tersakiti kalau dihukum itu gitu. Terus kalau konsekuensi itu anak juga tidak nyaman. Kalau restitusi anak mendapatkan penguatan. Di sini bedanya begitu. Kalau di restitusi itu anak semakin kuat karakternya, tidak merasa tersakiti ataupun tidak merasa nyaman. Terus di sini lanjut perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ini kalau hukuman itu cenderung anak itu nanti misalnya ada dendam juga. Kalau dihukum, aku nggak sempurna kalau Pak Guru kayak hukuman seperti itu. Nah, terus kalau pada konsekuensi ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi ini masalah itu nanti bisa terpecahkan. Anak ini kok ada masalah ini aja, kalau di restitusi nanti kita bisa menyelidiki apa kalau sebenarnya kenapa kamu kok seperti itu. Nah, guru harus bisa menjadi anak sekolah juga. Terus ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini karena hukumannya harus bolak-balik. Kalau diberi hukuman itu anak ini tidak takut. Malah mandang rumah sesek bangun. Seperti itu kalau diberi hukuman itu. Terus kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Terus sedangkan pada restitusi murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini guru yang bagus itu ya. Anak itu bisa bertanggung jawab dengan perilakunya. Gak kok melakukan kesalahan besok boleh. Kalau dihukum biasa seperti itu, aku gak takut. Kalau kadang itu ya anak-anak itu nanti kalau tidak mengerjakan PR, saya suruh mengerjakan di luar, asik malah malah. Kalau di guru seperti itu, aku tak dapat coba itu. Seperti itu ya. Tapi kalau pada restitusi ini tidak, nanti anak lebih bertanggung jawab. Caranya nanti dia dari dulu. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Malu terus ada sekolah itu gak oleh hukuman, gak perlu gak melakukan kesalahan itu. Jadi terus dan seperti itu ya kalau hukuman. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dari masyarakat. Ini kalau konsekuensi karena ini masih netral, ini juga masih bagus. Tapi yang paling bagus terpilih restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Anak itu mesti kalau direstitusi nanti akan ingat terus bahwa itu. Soalnya wah iya aku ini kesadarannya dia sendiri. Peraturannya adalah ini, kamu harus ini kalau di hukuman itu. Tapi kalau pada konsekuensi ini, apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Terima kasih ada ucapan-ucapan seperti itu ya. Tetapi kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak itu diajak untuk bisa mencari solusi, jadi akan tertanam terus dari itu di dalam hati mereka. Terus murid atau anak membenci peraturan, ini menghormati peraturan kalau konsekuensi. Terus kalau restitusi, anak itu menghormati dirinya sendiri dan orang tua. Jadi yang paling bagus di sini kalau menyelesaikan masalah anak yang melanggar peraturan itu dengan restitusi pada program guru penggerak ini. Ya baik dulu sampai di sini malam ini. Tidak boleh dukung kalau sanksi. Next lagi. Nah ini coba baik guru kita mengerjakan bersama. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi kalau ada pernyataan seperti itu. Tindakan guru itu hukuman, ya hukuman. Terus kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman, hukuman. Terus kalau murid diminta push up, dihukum hukuman.
mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi sama apa? Terus kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga termasuk apa ini? Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ada 10 menit. Nah, ini juga apa? Hukuman. Coba next Pak. Oke. Benar. Oke, ya. Jawabannya itu sama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Jadi sampai di sini apalagi Bapak Ibu Guru bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk cara restitusi ini nanti ada pada segitiga restitusi. Bagaimana caranya nanti kita akan jelaskan juga. Next Pak. Nah ini tadi hubungannya dengan teori kontrol tadi Bapak Ibu Guru yang paling depan tadi saya jelaskan tentang teori kontrol gitu. Ini di sini ada posisi kontrol. Kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi posisi kontrol yang baik untuk siswa kita. Nah, apa saja posisi kontrol ini? Di sini ada 5 Bapak Ibu Guru. Nah, ada yang menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, posisi menjadi teman, pemantau, atau manajer. Ini yang paling baik yaitu dengan menjadi posisi kontrol manajer. Kalau hukuman di sini guru berdua menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu tidak diperbolehkan dan hasilnya pun ini menjadi identitas gagal pada anak. Terus kalau membuat rasa bersalah biasanya ceramah, teman saya juga sering ini ceramah. Jadi ada ini tidak boleh ya oleh guru. Ini membuat identitas pada anak itu juga gagal. Terus ini kalau sebagai teman ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, membuat alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu seperti membuat ketergantungan dulu kalau di posisi teman. Terus ada yang pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ini dari sana guru berkata guru berdua menyesuaikan diri dan bila diawasi. Nih. Tapi yang paling baik di sini tuh yang diharapkan dari penggerak guru itu bisa menjadi posisi kontrol manajer, bisa membuat identitas yang sukses untuk peserta didik. Yang mana peserta didik bisa menghargai dirinya sendiri tanpa adanya tadi ancaman, sokongan, ataupun hukuman. Ini Bapak Ibu Guru ada 5 posisi kontrol. Oke. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu Guru yang terakhir. Ini untuk menciptakan budaya positif. Tadi gak boleh dukung, gak boleh diberikan seperti hukuman, konsekuensi, tidak boleh itu. Nih caranya dengan restitusi. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu Guru untuk merestitusi anak itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menyatakan keyakinan. Next. Saya jelaskan satu-satu. Bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini anak kita dekati Bapak Ibu Guru, kita ajak ngobrol, kita tanya. Yang pertama untuk menstabilkan identitas ini kita tanya tentunya dengan cara yang halus, nggak boleh ada kasarnya. Ini berbuat salah itu misalnya kita memberikan
salah ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak kita ketika kita itu dituntut sabar Bapak Ibu guru sabar, terus kita ajak anak-anak itu ngobrol juga. Kalau anak sedang melakukan kesalahan, kita tanya baik-baik. Yang bisa menyentuh hatinya kakak itu, bisa menyentuh hatinya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Artinya anak itu kita stabilkan oleh guru. Biar apa? Gagal ya. Next Pak. Terus untuk yang kedua validasi kebutuhan. Nah ini untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan salam. Tadi sudah saya jelaskan tentang kebutuhan dasarnya apa saja. Ada 5 tadi. Ketika validasi kebutuhan di segitiga restitusi ini kita tanya anak ini kita gali sedang memerlukan kebutuhan apa ya? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu tadi penguasaan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini bisa dengan perkataan-perkataan ini Bapak Guru ketika kita mahasiswa ngobrol bareng tadi. Yang kedua dengan ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Katanya baik-baik seperti itu. Terus apa yang penting bagi kamu? Banyak sekali ya Bapak Guru pertanyaannya itu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Gitu. Terus ada maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan anak tadi memukul temannya, katanya seperti itu. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru yang validasi kebutuhan anak tadi bicara dengan perkataan-perkataan seperti contoh yang tadi. Next Pak, yang ketiga, ini kenapa tadi kok kita disuruh kita harus bisa mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas, karena ketika merestitusi itu kita tanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini misalkan guru menanyakan ini ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Tadi kan sudah anak-anak kita sudah ajak kita bimbing buat keyakinan kelas. Dan ketika melanggar keyakinan kelas kan kita bisa memberikannya. Kita tanya, apa dong keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, seperti itu deh pertanyaan-pertanyaannya. Jadi anak kalau tahu tadi kita sepakati bersama ya, maaf dan dia itu seperti kembali pada hal yang positif ya. Itu tadi di segitiga restitusi ada 3 caranya. Yang terakhir ini yang menanyakan keyakinan. Jadi pagi sampai segitiga restitusi. Intinya Bapak Ibu ya, kita untuk mewujudkan budaya positif itu harus memahami 6 konsep tadi, yaitu teori kontrol, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus teori motivasi, hukuman penghargaan, terus kita juga harus paham tentang tadi posisi kontrol kita sebagai guru apa, terus kita bisa merestitusi anak ya dengan cara segitiga restitusi tadi. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya seperti guru saya paling murid. Paling murid ribut. Kayak dulu tuh kita dengan kelas 3 itu personal restitusi Pak.
Sudah sore Pak. Tapi ini Bapak Ibu guru perlu digaris bawahi ya. Merestitusi anak itu tidak langsung akan berhasil Bapak Ibu guru. Nah, nggak bisa langsung berhasil, tidak bisa. Ini harus sering pokoknya deh kalau anak tadi kita restitusi lagi tidak bisa. Ini kan hanya teori gitu Bapak Ibu guru. Nah, ini kalau seperti kelas 3 itu saya di kelas itu ditunggoni loh Bapak Ibu guru. Kalau ngajar itu ada wali murid di dalam kelas itu. Ya susah, jadi kita keluar restitusi benar-benar. Nanti masuk itu, Oke, monggo. Ada yang ditanya lagi. Budaya positif itu tadi, itu yang kudu didisik loh. Karena kenapa? Budaya positif itu kan sajane sebenarnya ya tidak hanya kita sebagai tapi juga orang tua. Kita itu yuk nggak cuma di sekolah, di rumah mereka juga. Kadang kan anaknya kan di situ. Karena kan di sekolah kita santunan dan kebiasaan. Nah ini anu ya guru ini Ya positif jadi pembiasaan mereka itu yang karena kita ketemu anak itu juga terbatas waktunya. makanya ini Bapak Ibu guru kita sebagai apa pelayan masyarakat maksudnya kita juga bisa berkolaborasi dengan peserta didik dengan wali murid dengan wali murid. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju ya misalkan kalau di kota itu ada paguyuban Bapak Ibu guru. Nah itu kalau diterapkan itu sebenarnya bagus sekali untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah, di rumah kita. Jadi antara siswa, orang tua dan guru itu ada komunikasi yang baik. Itu yang diharapkan. Tetapi kembali lagi tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa murid berusaha biasanya aku untuk jalan tua. Ya, namanya seperti itu ya. Bantuan urunan. Aku tak berasa bantuan biasanya betul. Wih, aku pikir kamu budaya biasanya budaya di masyarakat itu juga mempengaruhi. Kalau budaya di sini itu kan karena pengalaman juga tanda dari sini itu sekolahnya hanya SD SMP itu juga sangat mengaruhi anak-anak. Pengalaman orang tuanya juga pengaruh. Dan untuk itu guru nanti harapannya kita semua bisa saling mendukung, berkolaborasi, untuk mewujudkan budaya positif itu di sekolah kita terutama. Yang saya harapkan nanti itu juga bagi guru kita berusaha lah untuk memperbaiki diri. Sama-sama Untuk kita. masih ini ya Bu ya, guru pembeda. Apa kurikulum merdeka kan? Guru tidak harus satu guru hanya tapi ya tetap peran guru itu sangat kenapa didik tidak hanya mengajar tapi juga menanamkan menerapkan dan rasa itu susah. Yang susah itu kita sama-sama belajar gitu ya. Semoga kedepannya untuk di SDN 2 ini juga lebih baik lagi. Terus ini next Pak di Canva. Ini yang dari awal ini alhamdulillah dari dulu kegiatan-kegiatan penerapan budaya positif di SDN 2 sedikit banyak sudah melaksanakan. Dan ini kedepannya bisa diperbaiki lagi, bisa lebih baik lagi. Kalau di sini contoh-contohnya yang sudah kita terapkan ya, seperti pembacaan Asmaul-Husna setiap hari Selasa dan Kamis, ini juga sudah merupakan budaya positif yang baik. Terus terus ada senam sehat ini setiap hari Rabu dan Jumat, itu juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin kedepannya juga perlu diperbaiki untuk persiapannya. Biasanya mau dimulai itu masih cari kaset, cari itu. Kita juga alhamdulillah bersemangat
Terus kalau hari Sabtu di sini juga sudah terbiasa dengan pembacaan ayat-ayat pendek, surat pendek. Ini penerapan budaya positif. Untuk kedepannya mungkin bisa ditambah, misalnya ada sholat duha, ini terutama yang guru PAI. Anak diajak untuk sholat duha, atau setiap sebelum pulang sesekali diajak jamaah sholat duhur seperti itu juga pembiasaan yang baik. Ya. Terus kalau ini contoh-contoh pembelajaran saya ya, ini yang berpihak pada siswa. Anak-anak diajak untuk berbahagia pokoknya dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Pak ini untuk pelajaran tentang das. Jadi kemarin bahasa Jawa juga anak-anak saya suruh untuk praktek baca dan gurita di depan kelas. Tapi kemarin tuh HP-nya nggak gudang, nggak bisa lihat jelas. Seperti ini pembelajaran yang berpihak pada siswa. Sama Pak. Itu tadi Bapak Guru ya. Itu saja Pak. Itu tadi beberapa contoh pengalaman budaya positif yang sudah kita lakukan di SDN Lingkungan. Sampai di sini orang dengan sebelum ditutup Bu, teman-teman dan saya itu masih belum pas di hilangnya hukuman dan penghargaan. Itu masih selama ini yang kita kenal jalannya sekolah, lembaga terbaik yang kita yakini mampu mencetak akhlak itu kan pondok pesantren namanya. Di pondok pesantren itu pun tidak hilang yang namanya hukuman dan penghargaan. Kita mengenal mungkin namanya dengan bahasa Arab apa Bu ya? Ditasis. Kalau hukum itu istilahnya ada itu jalan. Nyatanya sampai hari ini kita yakini bahwa lembaga itulah yang mampu menjaga akhlak generasi muda itu. Jalan. Kalau mau diganti yang seperti apa tadi namanya restitusi, itu saya lihat dan perhatikan itu seperti pekerjaannya psikolog yang menangani satu orang datang, saya punya masalah ini diselesaikan, jadi seperti itu. Kalau secara yang duanya itu kok kayaknya ya kagotan, lebih kagotan. Gara-gara restitusi, kita hukum terus sendiri yang berhasil ya, apalagi yang restitusi, ya. Maksudnya seperti itu loh, yang kok kegiatannya mengganjal di mana ya kira-kira? Pertanyaan besar, tidak cuma panjenengan saja, saya saja sebagai senior mendapat materi ini juga sudah ditanyakan kemarin. Sudah ditanyakan memang kalau kemarin dalam posisi ketika melakukan elaborasi dengan apa namanya hasilnya juga termasuk yang jadi bukan hasil tapi yang dari Jakarta kemarin waktu saat elaborasi secara online itu juga menjadi tema yang menarik Pak, karena memang ada beberapa yang memang kita dengan kesenian sama misalnya Pak Agus juga demikian, bahkan kemarin bahkan Pak Agus itu sampai beberapa hari itu perang pendapat lewat online dengan hasilnya itu memang membahas hal ini. Memang secara teorinya seperti ini, tapi kenyataannya memang kita tidak bisa menerapkan restitusi itu ketika kita menghadapi anak dengan segala keunikannya itu. Kalau kita menggunakan restitusi ketika dijelaskan pasti kecil, tapi ketika kemarin disampaikan seperti itu dari vaksinnya itu hanya pokoknya jenengan harus bisa menerapkan yang seperti ini. Jadi Pak Agus kan pokoknya saya nggak setuju dengan apa namanya teori dari CGP yang baru ini tentang apa namanya tidak boleh adanya hukuman dan penghargaan, karena memang kenyataannya kalau kita dihadapkan dengan anak-anak dengan segala keunikannya itu tidak bisa. Kita tidak bisa, kita tetap harus ada itu. Salah satunya sebagai motivasi, juga sebagai apa namanya anak itu tidak akan mengulangi salahnya. Kita tetap perlu menerapkan yang namanya hukuman dan penghargaan. Kita mendidik
putra putri kita sendiri saja, kita juga tetap harus melakukan hal itu. Bahkan kemarin Pak Agus itu sempat ayat-ayat itu sampai menyampaikan bagaimana dalam Islam kita itu juga diterapkan adanya surga dan neraka, adanya hukuman, adanya kemarin mau apa itu sampai terakhir kemarin. Mungkin nanti Pak Agus bisa menambahkan. Udah Pak Agus. Karena memang Ini Pak Agus yang udah. kemarin sampai terakhir itu juga kita angkat yang ini. Jadi, kita diharapkan menjadi guru yang seperti itu, tapi memang kenyataannya kita tidak bisa menerapkan restitusi. Jadi kita kembali ke diri kita sendiri. Oke, secara teori seperti itu, teorinya Jengga sudah tidak bisa karena kemarin itu teori itu sebenarnya juga dari Afikon, ya, dari Afikon. Bahkan kemarin sampai juga tentang agama yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Mungkin Pak Agus bisa lebih menjelaskan lagi tentang teori tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kita di sini sama-sama belajar ya. Kita juga di sini masih calon guru ya, jadi kita masih digembleng belum lulus menjadi seorang guru moderat. Dalam apa yang kita pelajari di calon guru moderat ini, di sini kita ditanamkan sebuah budaya positif. Budaya positif di sini dalam arti kita meneladani apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, dalam arti yang sangat kita kenal yaitu ing karso sum tulodo ing madya mangun karso kuburi handayani. Kita berada di depan ini harus bisa menjadi contoh yang baik pada siapapun juga terhadap lingkungan sekitar kita. Ing madya mangun karso, kita berada di tengah-tengah ikut bersama-sama membangun kebersamaan di sebuah komunitas, dan Tuturi Handayani berada di belakang untuk senantiasa mendorong menuju ke hal yang baik. Di sini intinya kita harus membersamai, bersama-sama. Nah, katakan orang Jawa, dijilid rasa lara, aja njilid marang liyan. Nah, kira-kira kalau kita dihukum itu enak enggak loh? Nah, gitu kasarannya. Kalau kita dihukum itu enak enggak? Nah, sebenarnya kalau kita dihukum itu pasti merasa enggak enak. Nah, karena dulu saya sendiri waktu sekolah belum dihukum. Ini saya waktu sekolah itu belum dihukum. Jadi makanya kalau dihukum itu yang jelas gak enak. Nah, maka dari itu kita gak iso apa sing kita rasakan gak enak, ini juga jangan dirasakan oleh orang lain gitu. Kalau mulai gak enak, nah iso yo aja ngono amre bocah rasa tidak. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, untuk hukuman ini yang tadi disampaikan oleh Bu Edith, Bapak itu akhirnya akan membuat ketidaknyamanan. Nah, identitasnya gagal. Nah, di sini di restitusi ini harapannya anak melakukan sebuah kesalahan ini dia benar-benar menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di sini seperti halnya mungkin anak tidak memakai topi ketika hari Senin mengikuti upacara misalkan. Nah, ketika ada anak tidak memakai topi atau kelengkapan dalam mengikuti upacara, nah budaya kita yaitu dengan menegakkan kedisiplinan, yaitu biasanya dengan menghukum biasanya. Yang tidak memakai topi maju, setelah itu dihukum melakukan apa? Nah, ini yang jelas ketika dihukum mesti anak gak nyaman, gak enak. Dan di sini akhirnya identitasnya gagal dan kemungkinan tidak akan dapat memperbaikinya
hanya karena hukuman, karena saya dulu ketika sekolah juga demikian, hukum itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, tidak ada kenangan. Nyatanya aku di SMP itu kalau hari Minggu suruh masuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, saya kalau hari Minggu lebih nyaman membantu orang tua saya di sawah. Lebih seneng bantu bapak di sawah dibanding ikut pramuka. Akhirnya hari Senin apa? Dihukum, lari-lari. Tapi nyatanya setiap Senin ya saya dihukum nggak kapok-kapok, gitu. Ya kapok-kapok. Nah, sudah menjadi makanan. Nah, seperti tadi yang saya kembali ke yang hari Senin tidak memakai topi tadi, di anak-anak ditanya, kenapa kok kamu ada yang misalkan yang pertama, kenapa kok kamu dipanggil ke sini? Ada yang salah mungkin dari ada yang beda mungkin dari apa yang kamu perbuat tadi kok kamu harus dipanggil di sini. Akhirnya anak menggali, oh iya Pak, saya ada kesalahan. Kesalahannya apa coba? Nah, saya tidak memakai topi. Katanya, loh kenapa kok kamu tidak memakai topi? Mana? Mungkin topinya hilang dan lain sebagainya. Nah, hilang Pak topi saya. Kalau hilang, bagaimana cara memperbaikinya minggu depan? Membeli lagi Pak, seperti ini. Nah, ini adalah cara merestitusi supaya anak tidak merasa terbebani dengan hal tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, dalam menerapkan itu tidak semudah kita membalikan sebuah telapak tangan. Ini sebuah proses yang harus kita lakukan dengan sebuah kontinuitas. Jadi harus kontinu. Jadi tidak hanya sekitar sekali jadi pasti, saya kira tidak mungkin hal tersebut. Dan saya juga pernah belajar di sebuah baca-baca buku dan juga artikel. Nah, ternyata membentak itu ternyata dapat merusak sel-sel otak. Nah, menghukum, membentak itu dapat merusak sel-sel otak. Bagaimana kita juga sebagai seorang guru jangan ikut juga merusak sel-sel mereka. Kita gunakan yang namanya, kalau yang saya baca-baca itu the power of berbisik. Jadi kita lebih menggunakan kelemah lembutan untuk merubah karakter seseorang. Itu seperti itu. Nah, seperti contohnya saya juga menerapkan the power of berbisik ini pada anak saya ketika anak saya usia 5 tahun itu masih ngompol itu dengan cara saya berbisik kepada anak saya ketika menjelang tidur. Saya bisik, nanti kalau terasa mau ngompol, mau pipis, bangun ya. Ternyata efeknya sangat luar biasa. Dalam jangka 1 minggu saja anak saya sudah berhenti mengompol. Nah, ini adalah sebuah kekuatan kita dalam menggunakan berbisik. Dalam segitiga restitusi itu juga mungkin harapannya seperti itu. Jadi kita menggunakan sebuah kelemah lembutan seperti apa yang disampaikan Pak Tri tadi dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, saya kira demikian. Berkaitan dengan penghargaan. Nah, ini kemarin saya juga sempat berbeda pendapat karena selama ini saya dalam mendidik anak saya, terutama di rumah ini, saya menerapkan sebuah penghargaan. Setiap kali melakukan kebaikan ini saya beri penghargaan. Saya beri penghargaan termasuk di sekolah sebagai seorang guru juga demikian. Saya beri penghargaan pada mereka apabila melakukan sesuatu yang sekiranya baik. Sekiranya baik, kita memberi penghargaan. Biasanya kalau saya dulu saya berikan buku atau apa. Ini, tapi saya tidak pernah memberi penghargaan berupa ranking ketika menjadi seorang guru. Jadi seorang guru, saya tidak pernah memberi peringkat atau ranking kepada anak-anak saya. Sejak tahun 2010 itu saya tidak pernah memberi peringkat atau ranking. Ini kenapa kita tidak memberi ranking? Nah, itu alasannya nanti tak jelaskan. Kembali lagi.
penghargaan yang dimaksud di dalam teorinya yang tak pelajari di CGP ini, penghargaan yang sifatnya kontinu, sifatnya sebuah rutinitas. Seperti halnya dalam ranking yang saya sebutkan tadi, ini tidak diperkenankan, tidak boleh kita memberi ranking juara 1, juara 2, karena apa yang dapat ya anak-anak itu aja. Akhirnya anak-anak yang lain merasa tidak pernah mendapatkan penghargaan, dia merasa tidak hebat. Yang hebat ya anak-anak itu saja. Nah ini yang tidak diperbolehkan itu. Nah, kalau saya sebelum mempelajari CGP ini, saya tidak memberi penghargaan pada anak-anak berupa ranking atau peringkat sejak tahun 2010. Kalau sebelum 2010 memang saya terapkan ranking, tapi sejak tahun 2010 saya tidak menerapkan ranking. Ini karena apa? Setelah saya pelajari ternyata anak-anak, semua anak itu hebat, tidak ada anak yang tidak hebat. Semua anak itu hebat di bidangnya masing-masing. Yang mungkin kita belum bisa menggalinya untuk saat ini, tapi suatu saat pasti akan muncul kehebatan mereka di bidangnya masing-masing. Seorang dokter dengan seorang insinyur teknik bangunan mungkin, siapa yang lebih pintar? Kalau di bidang kesehatan ya dokter, kalau di bidang bangunan ya insinyur ataupun pak tukang. Di bidang perbengkelan mungkin ya pak bengkel yang paling cerdas yang seperti itu. Nah ternyata semua orang itu pintar, punya kecerdasan masing-masing. Dan kita mungkin saat ini belum bisa menggalinya, dan suatu saat pasti akan tergalinya. Ya. Yang kita perlukan ya adalah sebuah motivasi bagaimana anak-anak tersebut untuk mau meningkatkan semangatnya dalam belajar. Yang paling penting itu kita pompa semangatnya. Nah, selanjutnya saya juga meyakini semua anak-anak itu hebat. Buktinya apa? Non-sewu. Ketika sel sperma masuk di dalam rahim seorang ibu itu jumlahnya miliaran. Tapi hanya ada satu sel sperma yang dapat masuk menembus dinding rahimnya ibu, hanya satu saja, dan itu adalah anak-anak termasuk kita juga. Nah, dari miliaran sel itu hanya satu, jadi dari situ saja sudah menjadi seorang yang juara. Jadi setiap orang adalah sang juara, setiap orang adalah mempunyai kehebatan masing-masing. Dan berikutnya, kenapa di sekolah, kalau saya sendiri terlepas dari CGP, tapi ini sangat berkaitan. Di kelas saya tidak menerapkan ranking atau peringkat. Itu saya tidak ingin menciptakan sebuah kompetisi di kelas. Karena apa? Kelas ini saya ibaratkan adalah kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu berkompetisi. Ada tempatnya tersendiri untuk berkompetisi. Nah, di kelas kita ibaratkan adalah sebuah kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ketika anak-anak masih kecil, kehidupannya di kelas. Kalau kita sudah dewasa, mungkin kehidupan kita di masyarakat. Kita tidak perlu berkompetisi, mencari siapa yang menang, mencari siapa yang juara. Tetapi di kelas kita ciptakan sebuah kolaborasi supaya saling membantu, saling menghargai satu sama lainnya. Nah, maka dari itu kalau saya di sekolah saya selalu menerapkan belajar kelompok. Kalau nggak mau kelompok, ya harus terpaksa dari ojo galak garap diri. Ada waktunya garap diri, ada waktunya untuk bekerja bersama-sama. Nah, itu kita terapkan seperti itu. Nah, kita tidak menciptakan sebuah kompetisi. Harapannya ketika nanti di masyarakat itu tidak tercipta sebuah kompetisi antar tetangga. Tonggone iso tuku mobil, tuku mobil, ya guys, iso tuku mobil piye nah, seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Nah, nyatanya juga benar seperti ini. Nah, kalau kita menciptakan, membuat penghargaan berupa ranking, peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya, ini banyak juga yang iri. Nah, banyak juga yang iri. Apalagi misalnya aku bisa peringkat 1 kok malah peringkat 3, malah berbohong. Nah, ini terjadi pada istri saya sendiri. Nah, di sini sekolah mengalami peringkat 7 bosok, rapotannya peringkat 3 kan berbohong, kok. Nah,
Ini yang kita hindari seperti ini. Nah, karena apa? Kita terjun di masyarakat tidak perlu berkompetisi, kita berkolaborasi satu sama lain, saling menguatkan, dan semuanya adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian tambahan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton ya Bapak Ibu Guru jawabannya tadi. Ya harapannya itu tadi tuh Bapak Ibu Guru, kita semua bisa terus belajar, saling mendukung, berkolaborasi dalam mewujudkan ini tadi ya, budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sampai di sini memang Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya lagi. Kemarin itu saya ini Bapak Ibu Guru mau menyampaikan materi itu takut ya nanti bagaimana ya ini kalau dengan dihilangkannya hukuman, konsekuensi, penghargaan, saya masih belum pede, jadi akhirnya saya sampaikan seperti ini. Saya hukuman fisik, hukuman misalnya pergi itu kita lewat Enggak saya ada saya mati itu tadi loh Ibu Guru intinya saya tuh sebagai pendidik diharapkan bisa menjadi teladan yang baik untuk peserta didik kita. Oke, monggo. Kan atas bidang ini keterangannya begini, misalnya dalam mendidik menurut yang rasanya dengar anak yang pertama kan sentuh hatinya tadi saya sebutkan. Mungkin saya pikir kok sentuh hatinya itu kok persis sama dengan institusi. Terus kemudian kalau tidak bisa disentuh hatinya, terus diberi peringatan. Begitu. Nah, diberi peringatan beberapa kan sudah bisa dihukum. Itu tahapannya seperti itu. Mungkin untuk teori ini cukup restitusi saja. Untuk program PDB ini, saya rasa ini program yang sangat baik sekali. Saya sebagai kepala sekolah mendukung sepenuhnya. Terima kasih Ibu. Saya merasakan itu. Karena CGP ini kan nanti kan dampaknya buat guru juga, belakangnya kan buat siswa semuanya, buat semua fasilitas sekolah juga. Jadi misalkan dengan ada apa-apa terbuka aja. Jadi kita itu biar bisa kerjasama gitu. Jadi kemudian terus kerja sama teman-teman juga begitu, harus mendukung temannya yang misalnya seperti ini. Dengan punya program, ya yuk kita bersama-sama menjadikan atau jadi tidak menjadikan atau PKS itu. Sebenarnya jadi itu yang jadi problem saya gitu. Rasa ini loh, jadi sore. Kalau itu ada perasaan seperti itu dari diri saya itu. Mau ada P3 kayak saya itu ada rasa seperti itu. Jadi saya itu bingung menempatkan diri dari gimana seperti itu. Kalau seperti ini ya depannya dari DP itu kan nantinya akan kepala sekolah. Ya kan? Iming-imingnya seperti itu. Tapi ya katanya sudah turun itu peraturannya nanti akhirnya kepala sekolah itu diberikan. Jadi
bimbingan di sini masih jadi calon guru penggerak, jadi guru penggerak ya harus bisa menggerakkan. Nah itu ini masih proses gitu. Saya sendiri itu kemarin sama guru pembimbing praktek itu kemarin materi apa aja saya itu PD-nya masih kurang. Jadi ini masih banyak belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Eni atas dukungannya. Nanti insya Allah sambil seiring berjalannya waktu di program guru penggerak ini nanti kepedean saya bisa lebih meningkat, terus bisa lagi untuk menggerakkan teman-teman itu jauh lebih pede lagi gitu loh Bu. Misalnya ada program jadi maturnya memang aku kok gitu. Tapi satu kali kayak ini kemarin ya, dan saya minta maaf. Tidak apa-apa. Ya seperti itu. Jadi menjaga kalau ayo toh. Jadi ya untuk teman-teman yang lain juga begitu. Jangan aku rasa udah boros itu. Jangan seperti itu. Jadi kalau ingin kita lebih maju, apalagi sekolah kita ingin maju, ya yaudah kita berharap. Terima kasih Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Itu tadi masalah pada diri saya Bu, dari kepedeannya itu belum 100%, masih belajar gitu. Ini tadi kemarin mau pengimbasan ini saja saya itu pikirkan gimana ya nanti teman-teman mau enggak ya terus matur panjenengan itu Mas, pokoknya seadanya saja nanti teman-teman yang bisa silakan. Terima kasih banyak Bu Eni dan teman-teman semua Nah, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, mohon maaf menambah sedikit untuk pembelajaran di dalam program guru penggerak ini. Harapannya nanti siswa-siswa tertanam setiap aktivitas itu berasal dari jiwanya sendiri, bukan karena sesuatu dari luar, tapi timbul dari dalam jiwanya sendirinya. Untuk menciptakan ini yang sebenarnya yang sulitnya di sini, menciptakan bagaimana anak melakukan sesuatu karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau sudah terbentuk dari dalam dirinya sendiri itu ibaratnya seperti halnya pemain sepak bola. Ketika dia bermain sepak bola sebenarnya kan bukan karena sesuatu, tapi karena melakukan hobinya. Seorang Lionel Messi itu dia sepak bola. Itu saya kira tidak hanya sekedar gaji saja, tidak hanya sekedar dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik di dunia, tapi karena memang jiwanya jiwa seorang pemain sepak bola. Nah seperti itu, dia mendapatkan gaji berapapun, dia akan mendapatkan penghargaan pemain terbaik di dunia atau tidak, dia tetap bermain sepak bola. Dan harapannya anak-anak juga tercipta seperti itu, melakukan sesuatu, belajar karena dari dalam jiwanya sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus sudah menambahkan. Itu tadi ya Bapak Ibu guru. Intinya anak-anak itu bisa tertanam disiplin positif dari dirinya sendiri, bukan karena sokongan, hukuman ataupun ancaman atau tapi tetap saja tetap kita kembali pada diri kita sebagai teladan yang baik untuk peserta didik kita. Mungkin ini sudah yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu guru tentang budaya positif, atau mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan betul-betul dulu. Betul. Ya. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata dari modul 1.4 dari Ibu Eni Munfaridah SPDSD.
Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi motivasi serta inspirasi bagi kita semua untuk bisa menerapkan budaya positif di lembaga kita masing-masing, mulai dari diri, kemudian dari lingkungan, dan akhirnya semua bisa terwujud budaya positif ini sehingga kita bisa menciptakan generasi-generasi luar biasa yang terbentuk dengan motivasi intrinsik mereka. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan doa yang akan diimami oleh beliau Bapak Tri Widoyo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan partisipasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di lembaga SDN 2 Lupas ini. Demikianlah, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersama jadi bisa